Hana menyeret Mugi ke atap lalu segera menciumnya. Mereka layaknya pasangan yang sangat romantis dan membuat seisi sekolahan iri. Namun saat di rumahnya, Hana bercerita pada Mugi bahwa Narumi pasti justru akan meledeknya karena punya kekasih. Narumi sendiri adalah teman masa kecil Hana. Karena saling berbagi kebahagiaan, perlahan Hana mulai menyukai Narumi. Namun umur mereka terpaut jauh. Saat Hana menginjak SMA, Narumi menjadi guru bahasa Jepang di sekolah Hana. Hana sangat gembira mengetahui Narumi akan menjadi gurunya. Namun di saat bersamaan kebahagiaannya sirna. Saat menyadari bahwa Narumi justru tertarik pada teman seperjuangannya, guru cantik bernama Akane. Mugi sedang memperhatikan Akane dan Narumi yang sedang bercanda ria. Akane rupanya adalah guru les Mugi. Mugi jatuh hati pada Akane, tapi Akane tidak pernah melihat Mugi sebagai pria. Hana menyadari bahwa dirinya dan Mugi berada di situasi yang sama. Hana pun menggoda Mugi dan mengajak Mugi untuk menjalin kasih dengannya. Hana mengumpulkan tugas ke meja Narumi. Hana pun dengan riang bercerita bahwa hanya Narumi lah yang memanggil namanya dengan sebutan Hana-chan. Tapi bukannya mendengarkan. Narumi justru ngelatur dan memikirkan Akane yang memainkan piano. Hana pun langsung pergi meninggalkannya. Hana pun pergi ke atap lalu mencium Mugi. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, ada Icha yang bersembunyi mengintip mereka sambil menahan tangis. Hana pergi berbelanja dengan Icha dan menghabiskan waktu bersama seharian. Saat perpisahan, Icha bertanya pada Hana, kenapa harus dengan Mugi? Hana pun menjawab bahwa dia juga tidak tahu. Selesai menjalin kasih dengan Hana, Mugi bertanya apakah Hana mau pergi jalan dengannya. Hana menggoda Mugi. Bagaimana kalau nanti Mugi jatuh hati padanya? Mugi pun dengan tegas menjawab bahwa itu tidak mungkin karena Hana bukan tipenya. Hana menghampiri Narumi lagi untuk meminjam buku. Narumi menjawab bahwa bukunya sudah dipinjam orang lain. Lalu Narumi pun membelai rambut Hana dan mengatakan bahwa Hana mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Tapi tiba-tiba, Akane datang. Ia mengembalikan buku yang dia pinjam dari Narumi. Narumi lalu memberikannya pada Hana. Tapi Hana sudah tidak ingin meminjam buku itu lagi. Mugi menutup telinganya. Saat Hana berteriak kesal di ruang karaoke, Mugi pun mulai bercerita bahwa dirinya juga bingung kenapa dia jatuh cinta pada guru Akane. Mereka pun lalu menjalin kasih berdua di ruang karaoke itu, walau tanpa ada rasa cinta antara keduanya. Mugi menghampiri Hana di kelasnya. Hana yang sedang ngobrol dengan Icha pun terpaksa mengakhiri obrolannya dan ikut bersama Mugi. Icha pun merenung sedih melihat mereka berdua pergi bersama. Di malam hari, Hana pergi ke rumah Icha untuk tidur bersama. Saat mereka berbaring di kasur yang sama, tiba-tiba Icha mencium Hana. Hana terkejut akan hal itu. Icha pun berbicara sambil menangis. Dia mengatakan bahwa dia tahu bahwa Hana tidak pernah mencintai Mugi. Hana pun jujur pada Icha. Dia mengatakan bahwa memang benar dia menyukai pria lain. Tapi dia tahu bahwa pria itu tidak akan pernah menyukai Hana. Icha sendiri mulai jatuh hati pada Hana. Karena Hana membantunya saat dirinya hampir dilecehkan saat di bus. Saat sedang makan bersama di hotel. Hana dan Mugi melihat Akane yang kencan dengan seorang pria. Akane pun meminta mereka agar menjaga rahasia. Hana pun menjadi sangat senang. Ia berkata bahwa Akane berkencan dengan pria lain. Jadi Akane tidak akan menjalin hubungan dengan Narumi. Sedangkan Mugi menjadi sangat kesal. Ia kehilangan selera makannya. Saat akan pulang sekolah, Narumi menghampiri Hana. Hana memperingatkan Narumi agar berhati-hati lalu pergi meninggalkan Narumi. Di lorong dia berpapasan dengan Akane. Hana bertanya apakah orang yang bersama Akane kemarin adalah pacar Akane. Akane mengelak dan mengatakan bahwa mereka hanya teman. Hana pun menjawab jika memang hanya teman, kenapa Akane meminta dirinya dan Mugi untuk merahasiakannya. Akane pun menjawab bahwa dirinya hanya tidak ingin ada rumor di sekolahnya. Saat Akane berpamitan, Hana pun menyadari bahwa guru Akane mengenakan pakaian yang sama dengan yang dipakainya semalam. Hana juga mencium bau rokok dari badan Akane. Akane sendiri merupakan orang yang mencintai dirinya sendiri. Di masa lalu, dia pernah menggoda gebetan sahabatnya dan membuat sahabatnya itu menangis. Namun Akane justru berbahagia di atas penderitaan sahabatnya itu. Hana menata bekal makan siangnya lalu membawanya ke ruangan Narumi. Hana pun bercerita bahwa dia mulai mengingat masa lalu saat Narumi menemaninya memakan bekal. Narumi berkata pada Hana bahwa dia iri karena Hana punya seorang ibu sedangkan dirinya tidak. Hana pun menjawab bahwa Han juga iri pada Narumi karena punya ayah dan bisa pergi memancing bersama. Saat akan membuka bekal dan memakannya bersama Narumi,
Tiba-tiba Akane datang mengganggu kebersamaannya. Saat Akane sedang mengobrol dengan Narumi, Hana tiba-tiba menyela. Ia ingin mengungkapkan bahwa Akane kencan dengan pria lain, tapi Akane mengancamnya dengan memasang telunjuk di depan bibirnya. Hana pun tidak jeti mengatakannya dan pergi meninggalkan mereka. Di atap, Hana memberikan makan siang yang niatnya akan diberikan pada Narumi tadi kepada Mugi. Mugi pun bercanda. Dia bertanya apakah akhirnya Hana jatuh hati padanya. Tapi Hana masih cemberut. Mugi pun melakukan berbagai cara untuk menghibur Hana, tapi Hana malah menangis. Mugi pun mencoba memahaminya, lalu melanjutkan memakan bekal buatan Hana. Tiba-tiba Hana memeluknya sambil memanggil nama Narumi. Mugi pun hanya terdiam sambil menepuk pundaknya. Hana berdiam diri di gudang sambil mencoba menahan tangisnya. Ia tetap membela Narumi dengan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Narumi berhak berusaha mendapatkan wanita yang diinginkannya. Saat pulang dari sekolah, Hana pergi ke rumah Mugi, namun dia tidak jeti memencet bel rumah Mugi. Tapi Hana takut jika Mugi akan kesal. Dia pun mengurungkan niatnya dan justru berjalan-jalan di taman. Di jalan Mugi bertemu dengan kakak seniornya yang bernama Mei. Mereka pun makan bersama, sambil menyeruput minumannya. Mugi jeti teringat momen masa lalu saat dirinya dan Mei tidur bersama. Mei bertanya apakah Mugi masih saja menyukai wanita nakal bernama Akane itu. Mei pun meminta Mugi agar melupakan Akane dan tidak bersikap kekanak-kanakan. Saat berangkat sekolah, Hana disapa oleh Narumi dan Akane yang berangkat bersama. Saat Narumi sudah pergi, Akane tersenyum simpul pada Hana. Saat hanya di kelas berdua, Akane mengatakan bahwa Mugi sepertinya tidak bisa mendapatkan Akane. Makanya dia menjadikan Hana sebagai kekasihnya. Hana pun emosi. Dia memarahi Akane yang justru bangga saat ada orang yang menyukai Akane, tapi Akane tidak menyukainya. Akane menjawab dengan wajah polosnya bahwa dia justru sangat suka jika mendapatkan perhatian dari banyak pria. Hana hanya bisa terdiam mendengar jawaban Akane. Sepulang sekolah, Mugi melihat Hana yang pergi bersama Icha. Mugi pun akhirnya mengirim pesan pada Mei. Mereka pun check-in hotel berdua. Di pagi hari, Hana menyapa Mugi di sekolah, tapi Mugi memasang wajah datar padanya. Saat ada teman yang memanggilnya, Mugi pun pergi meninggalkan Hana. Tapi hubungan mereka kembali dekat setelah Hana mengajak Mugi untuk makan siang bersama. Bahkan di atap, mereka sudah berciuman seperti biasanya. Di ruang piano, Narumi menemui Akane. Akane mengatakan bahwa sepertinya hubungan mereka belum terlalu dekat. Jadi Akane mengajak Narumi untuk minum berdua. Saat mereka berdua minum bersama, Akane menjadi sangat pusing. Akane mencoba memberi kode pada Narumi, tapi Narumi masih belum sadar. Akane pun merasa bahwa Narumi sangatlah membosankan karena tidak mau minum bersamanya. Akane pun pergi meninggalkan Narumi. Tapi Akane berjalan sempoyongan, jadi Narumi mencoba membantunya. Saat Akane hampir terjatuh, Narumi dengan tidak sengaja justru berkata, "Kamu tidak apa-apa, Hana-chan." 大丈夫、花ちゃん。 Akane sedikit terkejut tapi dia tersenyum simpul lalu mencium Narumi dan merasa bahwa hal tersebut sangat menyenangkan. Akane dan Narumi pun akhirnya check-in bersama di hotel. Sebelum tidur bersama, Akane sempat berkata pada Narumi. Akane berkata jika dirinya sedikit cemburu dengan perlakuan istimewa yang diberikan Narumi pada Hana di sekolahan. Akane berpapasan dengan Hana. Akane pun berbisik pada Hana bahwa dirinya tidur dengan Narumi semalam. Hana pun menjadi bertanya-tanya, kenapa Akane bisa melakukan segala hal tanpa berpikir dan bermain-main dengan perasaan orang lain. Saat di atap, Hana menemui Mugi dengan senyumannya. Ia mengajak Mugi untuk berkencan dengan nyata. Hana juga memberitahu Icha bahwa dirinya dan Mugi berkencan. Di lain hari, Hana demam di UKS. Jadi Mugi mengantarkan Hana pulang ke rumahnya. Mugi menawarkan dirinya untuk membeli obat untuk Hana, tapi Hana berkata bahwa dia baik-baik saja. Mugi pun meminta Hana agar memperlakukannya sebagai seorang pacar. Saat jam istirahat, Hana menemui Mugi di kelas dan membawakan bekal untuk Mugi. Mereka pun makan di atap. Mugi pun mengatakan bahwa sepulang sekolah dia akan membelikan Hana sesuatu. Mugi mencium Hana, tapi Mugi merasa bahwa ciuman itu masih hambar seperti sebelumnya. Hana bertanya apakah Mugi pernah mencium orang lain. Bukannya menjawab. Mugi justru berkata, bukankah Hana juga melakukan hal yang sama? Mugi hendak mencium Hana lagi, tapi terhenti saat perempuan berkucir dua berteriak pada mereka. Wanita itu adalah Moka. Moka langsung bergelut manja di lengan Mugi. Mugi pun memperkenalkan Hana sebagai kekasihnya. Tapi Moka tidak menerimanya, dan mengatakan bahwa Hana hanya orang yang tergila-gila karena wajah dan kepintaran Mugi saja. Merasa tidak nyaman,
Hana pun berpamitan dan membiarkan Moka untuk meminjam Mugi sementara waktu. Saat di atap, Hana bertanya siapakah gadis Loli kemarin. Mugi pun menjawab bahwa Moka adalah teman masa kecilnya yang sangat tergila-gila padanya. Hana bertanya kenapa Mugi tidak menolak perasaan Moka. Mugi pun menjawab kenapa Hana menjadi posesif. Saat di jalan, Hana bertemu dengan Moka. Moka berkata bahwa dia akan berkencan dengan Mugi. Hana pun mengelak dan berkata bahwa Mugi hanya mengajakmu jalan keluar bukan kencan. Moka menjawab, bukankah harusnya Hana tidak membiarkan Moka berkencan dengan Mugi? Tapi Hana justru menjawab bahwa hubungan mereka tidak sedangkal itu. Moka pun menyimpulkan bahwa Hana tidak benar-benar menyukai Mugi dan mengatakan agar Hana berhenti berkencan dengan Mugi karena hanya Moka yang menyukai Mugi. Hana menelpon Mugi, tapi Mugi mengabaikannya karena masih bersama dengan Moka. Moka mengizinkan Mugi untuk mengangkat telepon tapi Mugi menolak. Saat perpisahan, Moka mengungkapkan bahwa dia menyukai Mugi. Mugi pun menciumnya. Mereka hampir tidur bersama, tapi terhenti. Mugi menemukan secari kertas dan bertanya kertas apa itu pada Moka. Moka pun mengakui bahwa sebenarnya dia tidak ditransfer siswa dari London ke Jepang. Tapi dia sengaja pulang ke Jepang karena dia merindukan Mugi. Mugi bercerita pada Hana jika dirinya akan mengakui perasaannya pada Akane setelah ujian. Hana sedikit terkejut. Dia pun lalu mengatakan jika dia juga akan mengungkapkan perasaannya pada Narumi. Tapi Mugi sedikit takut jika nanti Akane akan menolaknya. Mereka berdiam diri sebentar. Mugi ingin mengatakan sesuatu. Hana pun bilang jika Mugi boleh menganggap dirinya sebagai pengganti Akane. Mugi menolak. Dia mengatakan jika dia tidak bisa menganggap Hana sebagai orang lain. Hana ingin mengatakan jika dia juga tidak pernah menganggap Mugi sebagai Narumi. Tapi dia tidak jeti mengatakannya. Seusai berbincang-bincang, Hana pun pamit dan berkata akan segera mengungkapkan perasaannya pada Narumi. Mugi pun menyemangati Hana agar dia berhasil. Mugi mendekatkan wajahnya pada Hana, membuat Hana menunduk. Mugi pun tertawa. Dia bertanya apakah Hana pikir Mugi akan menciumnya. Hana pun mengelak. Mugi tertawa kecil lalu mencium telinga Hana. Ia juga mengajak Hana untuk bertemu nanti malam jam ke-8. Mugi pun akhirnya mengakui perasaannya pada Akane. Akane pun mengatakan jika dia juga menyukai Mugi. Mugi pun meminta agar Akane tidak perlu berbohong karena kasihan pada Mugi. Akane pun berkata jika dia benar-benar menyukai Mugi. Di sisi lain, Hana juga mengungkapkan perasaannya pada Narumi. Narumi bertanya sejak kapan Hana menyukainya. Hana menjawab jika dia selalu mencintai Narumi sejak dulu. Narumi pun memeluknya. Hana pun menangis terseduh-seduh di pelukannya. Jam sudah menunjukkan jam 8. Tapi tidak ada tanda-tanda kedatangan Mugi. Hana masih setia menunggu. 2 jam kemudian, Hana pun bertanya-tanya apakah Mugi sudah berhasil. Makanya dia tidak datang menemui Hana. Hana pun menerima permintaan maaf dari Mugi. Mugi yang berhasil berduaan bersama Akane pun mengajak Akane untuk jalan-jalan pada Sabtu depan. Tapi Akane menolak. Dia mengatakan bahwa dirinya sudah ada janji dengan Narumi. Akane bertanya apakah Mugi cemburu. Sejak saat itulah, Mugi menyadari bahwa perempuan yang ia sukai itu tidak pernah mencintai siapapun. Jika hubungan Akane rusak dengan satunya, Akane dengan mudah bisa berganti ke yang lain tanpa beban. Di hari Sabtu, Akane pergi kencan dengan Narumi. Namun Akane merasa bosan karena Narumi hanya mengajaknya jalan-jalan ke akuarium. Padahal Akane ingin diajak ke hotel. Tiba-tiba mereka bertemu dengan lelaki yang pernah tidur dengan Akane. Lelaki itu meminta Narumi berhati-hati karena Akane adalah wanita yang menyebalkan karena tidur dengan sembarang pria. Akane tidak mengelak. Dia mengatakan bahwa itu adalah fakta. Akane memang orang yang sangat menyukai pria. Maka dari itu dia tidur dengan pria manapun. Akane pun pamit dan hendak pergi tapi Narumi menghentikannya. Mugi bertemu lagi dengan Hana. Ia berkata bahwa dia akan mengubah Akane. Hana pun menjawab jika dia ingin mengubah seseorang, maka harusnya Mugi berubah terlebih dahulu. Saat mereka berdua bertemu lagi di koridor, mereka menjadi canggung dan saling asing. Orang-orang pun menganggap jika Hana dan Mugi sudah putus. Akane berkencan lagi dengan Narumi. Akane meminta Narumi agar tidak mencintainya, karena Akane suka dengan hidupnya yang sekarang ini. Namun Narumi justru menjawab jika dia tidak apa-apa selama Akane bahagia. Hal itu membuat Akane menangis. Di lain hari, Akane bergantian berkencan dengan Mugi. Mugi mengajak Akane ke akuarium tapi Akane menolak. Dia mengatakan bahwa dia tidak suka akuarium. Jadi mereka hanya melihat-lihat pemandangan di luar jendela. Di sana,
Akane mengakui bahwa dirinya telah dilamar oleh Narumi, jadi dia akan menikah dengan Narumi. Narumi rupanya tidak apa-apa, bahkan jika Akane berselingkuh darinya Narumi tetap merasa bahagia. Mugi pun mencoba menerima hal itu. Meskipun terasa berat, ia mengatakan pada Akane jika dia akan tetap mengingat Akane. Di sisi lain, Narumi juga memberitahu Hana bahwa dirinya akan menikah. Tapi Hana mengatakan bahwa dia sudah tahu. Hana pun tetap tersenyum pada Narumi dan memberikan selamat untuk Narumi. Di akhir cerita, Mugi dan Hana pun mengobrolkan banyak hal bersama. Hana mengungkapkan dengan jujur jika dia sangat bahagia bertemu dengan Mugi. Mugi merasakan hal yang sama. Mugi juga mengatakan bahwa sebenarnya mereka merasa nyaman satu sama lain. Dan ingin mencoba untuk saling mencintai. Mugi dan Hana pun berpelukan. Mereka hidup bahagia bersama. Rupanya itu hanya imajinasi saja. Hana dan Mugi sebenarnya saling mengucapkan salam perpisahan. Sayonara. Mereka pun kembali menjadi asing dan melanjutkan hidup mereka masing-masing. Ending macam apa nih? Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Tell me why you have to seem so